Dahulu, Nabi Adam dan Hawa tinggal di surga. Lalu setan menjerumuskan mereka, dan turunlah mereka dari surga sebagai pendosa. Kemenangan setan yang pertama atas manusia membuat Adam dan Hawa turun ke dunia. Lantas, bagaimana sih ceritanya? Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kabar teman-teman baik-baik saja ya. Di episode 25 podcast cerita sejarah Islam ini, saya, Nabila Fisra, akan membawakan cerita mengenai kemenangan iblis yang pertama. Yuk langsung kita simak ceritanya. Dahulu kala, manusia tinggal di surga. Sejarah ini telah tercatat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 35. Begini bunyinya. Hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini. Adam dan Hawa, si manusia pertama, bebas berkeliling surga. Hari-hari mereka penuh sukacita. Apalagi Allah hanya memberi satu pantangan untuk mereka. Jangan kau sentuh pohon ini, ujar Allah. Satu pohon tak ada apa-apanya dibanding ribuan pohon lainnya di surga. Nyatanya larangan Allah tersebut ternyata dimanfaatkan oleh iblis. Iblis yang memang sudah memiliki dendam lantas menyusun rencana untuk menjerumuskan Adam. Iblis mendekati Adam, kemudian berujar, "Wahai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Bujuk rayu iblis ini tertulis dalam Quran Surat Thaha ayat 120. Pohon keabadian itu merupakan pohon yang biasa kita sebut sebagai pohon khuldi. Mengetahui jika pohon yang dimaksud adalah pohon yang dilarang untuk didekati, Adam tentu saja menolak tawaran iblis dengan tegas. Tapi tentu saja iblis tidak menyerah. Ia lantas berujar, "Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal di dalam surga." Agar lebih meyakinkan lagi, iblis kemudian membuat sumpah palsu seperti yang terekam dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 21. Dikatakan, "Dan ia setan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua." Melihat kesungguhan dan sumpah iblis itu, Adam dan Hawa lantas terperdaya. Adam lupa bahwa iblis baru saja dilaknat oleh Tuhannya. Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 22-23, Allah berfirman, "Ketika mereka mencicipi buah pohon itu tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Tuhan menyeru mereka, 'Bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua?' Keduanya lalu berkata, Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi." Mendengarkan permohonan dan penyesalan dari Nabi Adam, Allah lantas memberikan ampunannya. Ampunan Allah tersebut tercatat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 27. Walaupun demikian, Allah tetap memerintahkan Adam dan Hawa keluar dari surga. Dikatakan, "Turunlah kamu sekalian, sebagian kalian menjadi musuh bagi sebagian yang lain, dan kamu sekalian mempunyai tempat kediaman dan kesenangan di muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan," ujar Allah yang tertulis dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 24. Sejak itulah manusia menggantikan kaum jin sebagai khalifah di muka bumi. Teman-teman, mungkin kita sering bertanya-tanya, di mana sih
dulu negara atau tempat turunnya Adam dan Hawa? Ternyata ada beberapa pendapat mengenai tempat turunnya Adam dan Hawa di bumi. Hasan meriwayatkan, Adam diturunkan di wilayah India, sedangkan Hawa di Jeddah. Ketika itu, batu Hajar Aswad ikut turun dari surga bersama Adam di India. Sementara Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Adam diturunkan di Sofa, sedangkan Hawa di Marwa. Perihal di mana letak pastinya, wallahu a'lam. Hal terpenting yang perlu kita ketahui adalah buah pelajaran dari kisah ini. Mendengar kisah diusirnya Adam dari surga, sebagian dari kita mungkin pernah terbesit pemikiran. Hadirnya kita di dunia yang penuh cobaan ini bisa jadi gara-gara perbuatan Nabi Adam. Mungkin kalau Nabi Adam dulu gak jadi makan buah khuldi, kita tidak perlu hidup di dunia ini. Bukan? Nah, teman-teman, pada episode 21 ini, kita telah membahas bahwasannya tujuan diciptakannya Adam adalah sebagai khalifah di muka bumi. Sehingga turunnya Adam ke bumi merupakan sebuah kepastian. Kelalaian Adam dan Hawa hingga mendekati pohon yang dilarang hanyalah salah satu cara pengantar ia menuju bumi. Walaupun Adam tidak melakukan perbuatan itu, ia tetap akan diturunkan ke dunia. Jadi, hadirnya kita di dunia tak ada sangkut pautnya dengan kesalahan Nabi Adam di masa lalu. Apalagi Allah telah menerima taubat Nabi Adam dan Hawa dan mengampuni mereka. Itu artinya kita juga terbebas dari dosa Adam dan Hawa di masa lalu. Ada beberapa hal yang bisa kita petik dan garis bawahi dari kisah turunnya Adam ke dunia. Pertama, Nabi Adam lalai akan perintah Allah dan ia terperdaya oleh iblis. Padahal Allah telah mengatakan bahwa iblis adalah musuh yang nyata. Makanya penting bagi kita untuk berpegang teguh pada apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah, agar bisa selamat dari godaan iblis yang berbahaya. Kedua, Nabi Adam langsung mengakui kesalahannya dan memohon ampun pada Allah setelah melakukan dosa. Hal ini berbanding terbalik dengan tingkah laku iblis yang telah kita sampaikan di episode 23. Di episode 23 yang berjudul Belajar dari Kesombongan Iblis, kita telah mengemukakan bahwa iblis tidak mau mengakui kesalahannya dan ia tidak mau bertaubat kepada Allah. Ia malah meminta penundaan hukuman untuk bisa menjerumuskan anak cucu Adam. Ketiga, ampunan Allah begitu luas. Malah kita sendiri yang kadang merasa memiliki dosa yang teramat besar. Akibatnya kita merasa sulit mendapat ampunan dan enggan meminta ampunan. Padahal bisa jadi perasaan kita tersebut datangnya dari setan. Setan menebarkan perasaan itu agar kita enggan bertaubat karena merasa sudah terlalu banyak dosa. Padahal ampunan Allah diberikan pada siapapun yang dikehendakinya. Asalkan kita mau bersungguh-sungguh bertaubat dan berusaha untuk tidak mengulangi dosa yang sama lagi. Sekian perjumpaan kita pada episode 25 ini. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya pada podcast Cerita Sejarah Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.